Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metodologi pengembangan perangkat lunak. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu software, ya. Pasti sudah tahu semua apa itu software yang pada umumnya dikatakan perangkat lunak, ya. Di mana software merupakan program komputer dan seluruh dokumen yang terkait di dalamnya. Biasanya software ini merupakan penghubung antara perangkat keras dengan pengguna, yang mana software terdiri dari komponen komputer secara non-fisik, ya. Ada sistem operasi dan juga paket aplikasi di dalam software. Software merupakan produk perangkat lunak yang dapat dikembangkan untuk pelanggan tertentu atau custom dan juga dikembangkan untuk pasar umum atau generik. Nah, apa itu software engineering? Software engineering adalah suatu disiplin perekayasaan yang terkait dengan semua aspek produksi perangkat lunak. Pasti kita semua tidak asing lagi mendengar apa itu yang namanya software engineering, di mana perekayasa perangkat lunak harus mengadopsi pendekatan yang sistematis dan terorganisir untuk pekerja mereka dengan menggunakan perkakas dan teknik tertentu. Tapi tergantung pada masalah yang akan dipecahkan atau diselesaikan, kendala pengembangan dan juga sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, apa itu software proses? Software proses merupakan satu set kegiatan yang tujuannya adalah untuk pengembangan atau evolusi dari perangkat lunak, ya. Jadi, aktivitas umum dalam software proses ini terdiri dari specification atau sistem apa yang harus dikembangkan dan kendala dalam pengembangannya nanti. Ada juga yang namanya development atau produksi software system. Ada validation, pengecekan apakah software tersebut sudah sesuai dengan keinginan para customernya. Dan juga ada evolution, merupakan perubahan software dalam merespon perubahan permintaan. Apa itu software proses model? Ya. Software proses model adalah sebuah representasi sederhana dari proses perangkat lunak yang disajikan dari perspektif tertentu. Contohnya ada proses perspektif, yaitu terdiri dari workflow perspektif atau urutan aktivitas. Ada juga data flow perspektif atau alur dari informasinya. Ada juga role atau action perspektif, siapa yang mengerjakannya dan apa yang dikerjakan. Ya, itu bagian dari proses perspektif, ya, contoh dari proses perspektif. Selanjutnya ada yang namanya general process model. General process model ini terdiri dari waterfall, ya, yang biasa digunakan. Ada evolutionary development, ada formal transformation, dan juga ada integration from reusable component. Jadi dalam generic process model ini ada 4, ada waterfall, evolutionary development, ada formal transformation, dan ada integration from reusable component. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu metode software engineering, ya. Metode software engineering ini merupakan pendekatan secara terstruktur untuk pengembangan perangkat lunak, di mana meliputi model sistem, notasi, aturan, saran desain, dan juga petunjuk proses. Ada yang namanya model description, ya, merupakan deskripsi dari model grafis yang harus diproduksi. Ada rules, batasan yang diterapkan pada model sistem tersebut.
Ada recommendation, di mana merupakan untuk mendapatkan desain yang bagus. Ada proses guidance atau arahan dari kegiatan, ya. Itu merupakan bagian dari metode software engineering. Berikut adalah atribut yang dibutuhkan untuk mengembangkan software yang baik, di mana terdiri dari maintainability, defendability, efficiency, dan juga usability, ya. Kita bisa lihat bahwa maintainability ini merupakan perangkat lunak yang harus berkembang untuk memenuhi perubahan kebutuhan. Kalau defendability merupakan jenis perangkat lunak yang harus dapat dipercaya, ya. Tidak bisa yang sembarangan. Dan ada yang namanya efisiensi, merupakan perangkat lunak yang tidak memboroskan sumber daya sistem. Yang terakhir ada usability, merupakan bentuk perangkat lunak yang harus dapat digunakan oleh pengguna, ya. Jadi keempat ini harus ada untuk pengembangan software yang baik, ya. Ada maintainability, defendability, efficiency, dan usability. Tantangan utama yang dihadapi dalam software engineering. Apa tantangan utamanya? Yaitu kita bisa mengatasi sistem pewarisan, mengatasi keragaman yang meningkat, dan mengatasi tuntutan untuk mengurangi waktu pengiriman. Ada juga legacy system, di mana lama sistem yang berharga harus dijaga dan diperbaharui. Heterogeneity, sistem didistribusikan dan mencakup gabungan hardware dan software. Jadi sistem heterogeneity ini dia terdiri dari hardware dan software. Jadi sistem yang akan didistribusikan itu ada gabungan antara hardware dan software. Delivery adalah tekanan yang meningkat untuk pengiriman lebih cepat dari perangkat lunak, ya. Jadi ada mengatasi sistem pewarisan, ada legacy system, ada heterogeneity, dan juga ada delivery. State of the art metodologi pengembangan perangkat lunak. Jadi bisa kita lihat bahwa pada tahun kurang lebih 1920-an alat bantu flowchart itu sudah mulai dikenal. Pasti sudah tahu semua dengan flowchart, diagram alir, ya. Jadi kita jika ingin membuat suatu sistem, kita harus tahu dulu flowchart-nya seperti apa, ya. Metodologi pengembangan perangkat lunak mulai dikenal sejak tahun 1960-an. Sejak diperkenalkan SDLC, System Development Life Cycle, ya. Pasti kalian sudah pada paham dan mendengar ya namanya SDLC. Tahun 1970-an pemrograman terstruktur lahir, ya. Jadi adanya pemrograman terstruktur. Jadi setelah ada flowchart, diketahuinya SDLC dan dilanjutkan dengan pemrograman terstruktur. Tahun 1980-an ada metodologi analisa perancangan sistem terstruktur atau biasa disebut dengan SSADM. Jadi setiap tahun beberapa tahun pasti ada pengupgradean dan terdapat pembaharuan ya. Jadi bisa kita lihat metodologi pengembangannya dari tahun 1920 sampai dengan 1980, dan tahun sekarang pun sudah banyak lagi pengupgradeannya. Software proses, pemrosesan dalam perangkat lunak. Satu set kegiatan terstruktur yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak terdiri dari spesifikasi, desain, validation, dan evolution. Tadi di atas sudah saya jelaskan ya. Jadi untuk pengembangan sistem perangkat lunaknya kita membutuhkan keempat ini. Ada spesifikasi, ada desain, ada validasi, dan evolusi.
Sebuah model proses perangkat lunak adalah representasi abstrak dari suatu proses. Jadi hal ini dia dapat menyajikan gambaran tentang suatu proses dari beberapa perspektif tertentu. Model proses generic software, ya. Ada yang namanya waterfall model, yaitu memisahkan dan membedakan fase spesifikasi dan pengembangan. Jadi bentuknya seperti air terjun ya, waterfall. Jadi akan seperti tangga, air terjun atau tangga ya. Dia terus turun melewati tahap-tahapnya. Yang kedua ada evolutionary development, spesifikasi dan pengembangan interleaf ya. Di dalam evolutionary development. Formal system development, yaitu model sistem matematik ditransformasikan ke implementasi ya. Jadi di dalam komputer itu model matematiknya akan ditransformasikan ke dalam implementasinya supaya bisa dibaca. Selanjutnya ada resource-based development, yaitu sistem dirakit dari komponen yang ada ya. Jadi tadi ada model waterfall, ada spesifikasi dan pengembangan yang disisipkan, ada mode sistem matematik yang dilakukan transformasi terlebih dahulu, dan juga ada sistem yang dirakit dari komponen-komponen yang ada. Nah, ini bentuk dari waterfall model ya. Berarti dia seperti air terjun atau seperti tangga ya. Turun-turun. Pertama ada proses recruitment definition. Setelah dilakukan recruitment definition, dia akan masuk ke sistem dan software design. Jadi setelah selesai mendesain sistem dan softwarenya, baru dilakukan implementasi dan unit testing ya. Kita akan melakukan pengetesan terlebih dahulu. Setelah selesai di bagian implementasi and unit testing, akan masuk ke integration and system testing. Setelah di tahap itu baru dilakukan operation and maintenance. Jadi setiap sistem itu harus dilakukan maintenance atau perbaikan. Jadi jika ada yang kesalahan ya kita harus balik lagi satu-satu ke tahapan-tahapan yang sudah dilakukan di awal ya. Makanya di metode waterfall ini kalau belum selesai di satu tahap, jangan turun ke tahap selanjutnya terlebih dahulu ya. Kita selesaikan satu demi satu dulu. Nah, ini fase waterfall model. Setelah mendefinisikan dan menganalisis kebutuhan, baru dilakukan perancangan sistem dan softwarenya sesuai dengan gambarnya tadi ya. Setelah itu baru kita melakukan pengujian unit dan implementasi. Selesai dilakukan pengujian, baru kita melakukan pengujian sistem dan integrasi. Baru dioperasi dan dilakukan pemeliharaan. Jadi suatu sistem itu kalau tidak ada maintenance, jadi sistem itu tidak akan berjalan atau akan stuck di situ saja kalau tidak ada pemeliharaan ya. Metode waterfall ini juga mempunyai kelemahan di mana dia sulit mengakomodasi perubahan setelah proses sedang berlangsung. Seperti gambarnya ya, bisa kita lihat. Jadi tidak bisa ada perubahan. Kalau ada kesalahan, kita harus terus dulu melakukan ke tahap-tahap selanjutnya. Nanti setelah selesai baru kita masuk lagi. Makanya itu merupakan salah satu kelemahan dari metode waterfall atau biasa disebut dengan model air terjun. Masalah dalam waterfall model. Partisi yang tidak fleksibel dari proyek pada tahap yang berbeda ya. Hal ini membuat kita sulit untuk merespon kebutuhan pelanggan yang berubah. Oleh karena itu, model ini hanya sesuai ketika persyaratan dipahami dengan baik. Jadi benar-benar kita lakukan pengedilan. Kalau sudah deal baru kita melakukan dengan menggunakan proses waterfall ini. Karena dia ada kelemahan
ya. Seperti tadi, dia tidak bisa melakukan perbaikan jika proses sedang berlangsung. Jadi harus menyelesaikan satu-satu dulu. Makanya dikatakan di sini bahwa masalahnya dia sulit untuk merespon kebutuhan pelanggan yang sering berubah-ubah. Jadi kita harus konsisten, kalau sudah A ya A, kalau sudah B ya B. Tidak bisa dari A harus menjadi B. Jadi saat sistem sedang berjalan, kita mau lakukan perubahan itu sudah tidak bisa lagi. Jadi harus mengikuti tahap-tahapnya. Ini adalah evolutionary development. Ada dua, ada exploratory development dan ada throwaway prototyping. Di mana exploratory development ini penetapan tujuan yang dikerjakan bersama dengan pelanggan, termasuk pengembangan sistemnya dari awal hingga akhir, dimulai dengan pemahaman kebutuhan yang baik. Kalau pada throwaway prototyping, tujuannya untuk memahami kebutuhan sistem yang dimulai dengan pemahaman kebutuhan yang kurang. Evolutionary development. Ini bentuk diagramnya, ada outline description, ada concurrent activities-nya, ada specification, development, dan validation. Ada timbal balik saat melakukan specification, development, dan validation. Bisa dilihat arah panahnya dan disimpan pada file masing-masing. Ada initial version, ada intermediate version, ada final version. Pada intermediate version bisa dibalikin lagi ke concurrent activities, bisa dilihat sama dengan initial version. Tapi kalau sudah final version berarti tidak bisa dibalikkan lagi, berarti sudah deal ya. Ini bentuk dari evolutionary development. Pada evolutionary development ini masalahnya atau kekurangannya, dia kurangnya visibilitas proses. Jadi pada sistem ini dia sering kurang terstruktur. Keterampilan khususnya misalnya dalam bahasa untuk rapid prototyping mungkin sangat diperlukan. Applicability-nya untuk sistem interaktif yang kecil atau menengah, untuk bagian dari sistem yang besar misalnya user interface ya, dan untuk sistem yang berumur pendek. Formal System Development. Berdasarkan pada transformasi spesifikasi matematika melalui representasi yang berbeda untuk program yang akan dieksekusi. Transformasi merupakan correctness preserving, sehingga sangat mudah untuk menunjukkan bahwa program tersebut sesuai dengan spesifikasi. Jadi akan dilakukan transformasi dalam pengkoreksian preservingnya ya. Jadi bisa kalian lihat dia akan melakukan transformasi terlebih dahulu. Selanjutnya ada yang namanya embodied in the clean room approach to software development ya. Kalau di transformasi tadi ada pemeliharaan yang benar, tapi kalau di embody in the clean room approach the software development ini dia akan melakukan pembersihan terlebih dahulu ya. Jadi formal system development ini akan melakukan transformasi secara spesifikasi, secara correctness preserving, dan juga secara clean room ya. Jadi bisa kalian lihat pelaksanaan formalnya yaitu terdiri dari ketiga ini. Penggunaan metode formal bisa dibatasi dalam penerapan praktis, di mana manfaat utamanya dapat mengurangi jumlah kesalahan dalam sistem, sehingga daerah utama mereka adalah penerapan sistem yang kritis. Penggunaan metode formal ini memiliki biaya yang efektif ya. Ini bentuk diagram dari formal system development. Ada recruitment definition, formal specification,
ada formal transformation-nya, dan ada integration and system testing. Jadi semua sistem itu akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu dan akan dilakukan tes terlebih dahulu sebelum dilakukan implementasi. Penggunaan formal specification melibatkan investasi lebih banyak usaha dalam fase awal dari pengembangan perangkat lunak. Hal ini dapat mengurangi kesalahan persyaratan dalam hal analisis rinci persyaratan. Ketidaklengkapan dan inkonsistensi dapat ditemukan dan diselesaikan. Ketidaklengkapan dan inkonsistensi inilah yang akan dilakukan pengecekannya, ya, sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan. Ini bentuk dari list specification, ya. Jadi bisa kalian lihat, ini kurang lebih seperti rumusnya, ya. Jadi yang biasa digunakan. Jadi ini salah satu bentuk contoh dari list specification. Yang terakhir ada Reuse Oriented Development, atau biasa dikenal dengan rekayasa perangkat lunak berbasis komponen, component based software engineering, ya, dimana berdasarkan penggunaan kembali atau reuse system yang sistematis, di mana sistem terintegrasi dari komponen yang ada atau commercial of the safe system. Tahapan prosesnya ada analisis komponen, ada modifikasi kebutuhan, ada perancangan sistem dengan penggunaan kembali atau reuse yang sudah ada, dan juga ada pengembangan dan integrasi. Di mana pendekatan ini juga mengalami peningkatan sejalan dengan penggunaan komponen yang standar yang telah muncul. Itu dalam proses Reuse Oriented Development. Ini bentuknya proses Reuse Oriented Development, ya. Ada recruitment specification, ada komponen analis, ada recruitment modification, system design with reuse, ada development and integration, dan ada sistem validasi. Jadi setelah dilakukan spesifikasi rekrutmen, kita akan masuk ke analisis komponennya. Jadi selanjutnya akan masuk ke recruitment modification, seterusnya sampai selesai ke sistem validation. Maka baru selesai untuk dilakukan implementasi dan maintenance. Sekian penjelasan tentang komponen software engineering. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.